Tribuners, selamat sore. Bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Bincang Kampus yang akan membahas terkait dengan Undang-Undang Polri dalam perspektif mahasiswa. Apakah ini menjadi ancaman atau penguatan dari institusi? Untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan narasumber kita hari ini selaku Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Ada Kak Akil Abdan Syakuran yang sudah hadir bersama kita hari ini di studio. Selamat sore Kakak. Selamat sore Kakak Baik. Ilu. Kabarnya seperti apa? Alhamdulillah baik sampai saat ini dan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kabar Undang-Undang Polri seperti apa? Kalau kita lihat dari perspektif mahasiswa begitu ya. Nah, kita ini kan sebagai mahasiswa juga sebagai masyarakat sipil juga perlu mengawal adanya isu ini terkait dengan Undang-Undang Polri. Kita akan melihat apakah ini ada maksud tertentu di baliknya ataupun juga ada hal yang memang urgensinya seperti apa. Nah, kita akan membahas tema tersebut sesuai dengan bagaimana mahasiswa melihat hal ini dan juga mungkin teman-teman dari Presiden Mahasiswa juga sudah sempat membahas ini di kampus. Nah, kalau boleh disampaikan mungkin Kak, seperti apa latar belakang akhirnya teman-teman dari Presma UIN Alauddin Makassar mengangkat isu ini untuk fokus dibahas, silakan. Ya, sebenarnya latar belakang kenapa reformasi Polri ini kami angkat dan kaji. Ini sebenarnya mau nunjukin kepada kita bahwa Polri sekarang ini itu kurang baik secara struktural maupun kultural. Inilah kenapa reformasi Polri ini perlu dikawal dan diperhatikan. Tapi dari sejak bulan Mei sampai Juni itu disahkan, tepatnya di tanggal 9 Juni tahun 2026. Cuman sayangnya ada banyak permasalahan dan problem yang terjadi dalam undang-undang tersebut, termasuk perpanjangan pensiunan 2 tahun terhadap anggota kepolisian. Nah, inilah yang kami mau lihat. Saya mau bilang bahwa kepada seluruh teman-teman di dalam bentuk negara itu bukan hanya sekedar bentuk government, good government. Kita tidak hanya melihat eksekutifnya, tapi kita juga melihat bagaimana legislatifnya itu berjalan. Nah, inilah yang banyak luput dari pandangan mahasiswa terkait bagaimana kinerja dari legislatif. Karena mereka berfokus pada bidang eksekutif yang hari ini terus dibahas, bahwa MBG gimana ke depannya, program pemerintah, kementerian bagaimana ke depannya. Tapi kita lupa bahwa ada permainan di belakang terkait kebijakan tersebut. Ya, termasuk adalah legislatif yang membentuk undang-undang Polri tersebut. Dan saya juga lihat bahwa undang-undang Polri ini jangan sampai menjadi momok kedua bagi kita semua karena dirampas dengan hak sipil kita. Contoh misalnya, undang-undang TNI yang kemarin yang disahkan yang bahwa TNI boleh masuk dalam 14 kementerian tersebut. Betul. Ya, ini yang menjadi kekecewaan ketika kita melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi, karena ketika kita melakukan hal tersebut itu tidak memenuhi hak konstitusinya. Kenapa? Karena kita bukan bagian dari TNI. Jangan sampai hal itu juga terjadi dalam undang-undang Polri ketika ada kesalahannya. Mari lihat dulu. Ini kesalahan yang sangat perlu diperhatikan, bahwa pada pasal 28A jelasnya ini lebih canggih daripada undang-undang TNI. Kenapa demikian? Kalau undang-undang TNI itu hanya 14 kementerian TNI boleh aktif di situ. Tapi ketika di luar 14 kementerian tersebut, maka TNI harus pensiun dengan jabatannya. Tapi berbeda dengan Polri bahwa ada 2 kesempatan. Satu, ketika kementerian itu membutuhkan Polri dalam bidang kementerian tersebut. Yang kedua, apabila dia berkompeten. Mari lihat beberapa di bidang kepolisian. Saya rasa banyak polisi itu sudah masuk di bidang yang lain seperti kedokteran ataupun hal yang lain. Banyak polisi misalnya di bidang hukum, sehingga saya rasa kompeten dari bidang-bidang dari kepolisian itu bisa memenuhi dari setiap kementerian. Dan hal yang paling mengganjalnya Kak ya, di undang-undang ini menyebutkan bahwa boleh masuk dalam semua kementerian. Syaratnya adalah minimal 2 tahun sebelum pensiun.
Ini yang menjadi celah hukum bahwa ini bakalan jadi pertukaran politik di antara ketika polisi aktif masuk dalam suatu kementerian tersebut. Ini yang kami takuti. Jangan sampai kita lihat di tahun 2025 mungkin kejadian yang orang aksi terus banyak pembunuhan, ataupun jangan terlalu jauh untuk skala nasional di Makassar saja kemarin yang tembak-tembakan. Ya. Ini yang harus diperbaiki. Tapi sayangnya negara ataupun badan legislatif itu harusnya memperhatikan hal tersebut. Kita tidak boleh lalai. Jangan sampai keluasan ini, kelogoan ini diberikan kepada Polri, memberikan kesempatan baru untuk lebih jahat terhadap negara. Makanya saya harus sampaikan di sini, di podcast pada kali ini, kita perlu mengawal bukan hanya sekedar di kekuasaan eksekutif, tapi juga kekuasaan legislatif, bahkan yudikatif, karena itu sejatinya adalah good governance, bukan good government. Ya, ini dua hal yang berbeda, dan perlu kita pahami sebagai mahasiswa bahwa bentuk negara kita adalah negara demokrasi yang harus memberikan kesempatan kepada warga negaranya untuk menentukan keputusan bagi warga negara. Iya, di TNI juga begitu kemarin. Kita tidak diberikan kesempatan hak bicara, sehingga ada keganjalan yang terjadi. Dan sampai sekarang apa kabarnya undang-undang TNI tersebut? Iya. Inilah ketakutan kami, dan orang terlalu disibukkan dengan isu MBG sehingga lupa dengan hal-hal yang sebenarnya fundamental, yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengawal program ini ke depannya. Gitu, Kak. Oke, baik. Jadi memang ada banyak kejanggalan kalau kita lihat. Betul, Kak. Dan ditakutkan nanti mungkin seperti undang-undang TNI yang kemarin gitu. Nah, ini kan juga kalau kita membahas TNI dan Polri itu kan sensitif juga bagi masyarakat, karena kan sudah bercermin kemarin dari TNI, sekarang Polri lagi. Jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan. Nah, kemudian terkait dengan memperdebatkan revisi Undang-Undang Polri ini, sebagai pihak yang menilai revisi ini memperkuat institusi Polri kan ada juga. Sementara yang menganggapnya berpotensi mengurangi ruang demokrasi seperti Kakak juga ada. Nah, kalau melihat mungkin dari dua perspektif atau dua kubu yang berjalan saat ini menanggapi revisi Undang-Undang Polri ini sendiri, seperti apa mungkin melihat ruang demokrasi yang kira-kira sudah batasannya ini banyak banget. Iya. Jadi adanya dua undang-undang antara Undang-Undang TNI dan Polri ini semakin mempersempit untuk budaya demokrasi di Indonesia. Betul kata Prof. Mahfud bahwa demokrasi itu hanya dipakai sebagai demagogi saja. Itu hanya sebagai embel-embel untuk menyenangkan rakyat bahwa kita adalah negara demokrasi. Tapi ketika kita lihat peraturannya dan mengkaji peraturannya, dan saya rasa adanya Undang-Undang Polri ini, dia melanggar TAP MPR nomor 6 tahun 2000 yang memisahkan antara TNI dan Polri. Bayangkan Kakak, kalau misalnya Undang-Undang Polri dan TNI ini kemudian ketemu dalam satu kementerian, karena Polri bisa saja masuk dalam 14 kementerian yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang TNI tersebut. Jangan sampai TNI yang tugasnya menjaga negara, Polri yang bertugas untuk mengayomi negara atau warga negaranya hanya sebagai pengancam warga negara. Kenapa demikian? Karena peperangan kepentingan yang akan diambil, dan itu bukan berorientasi lagi kepada kepentingan rakyatnya. Nah, ini penting dibahas karena secara legalitas undang-undang itu yang bakalan mengikat kita. Kalau kita belajar dalam teori hukum ada namanya hukum fiksi, bahwa kalau sudah disahkan undang-undang maka semua orang harus tahu isi undang-undang tersebut. Dan kita lihat warga negara kita ternyata belum peduli dengan persoalan tersebut, karena kita difokuskan pada sosial media yang basisnya ya cukup memberikan kenyamanan karena hanya sekedar rilisan saja ya, dan membuat jadi
standar warga kita hanya percaya kalau ada di media. Ini tidak ada yang membahas secara spesifik tentang undang-undang Polri ini. Apa kabar dengan Andre Yunus yang sekarang sudah bahas undang-undang TNI di podcast, malahan diancam. Malahan ya jangan sampai itu terjadi di Polri juga. Iya, betul. Karena Polri ingin menguatkan institusinya, maka bakalan dihilangkan orang-orang yang kontra terhadap undang-undang tersebut. Makanya saya mau pastikan bahwa mahasiswa, ayo sebagai kawan intelektual perlu untuk bahas persoalan ini, bukan hanya sekadar isu-isu media saja. Gitu. Oke, jangan sampai setelah podcast ini kita waduh bahaya nih. Tapi ya kalau itu terjadi lagi, ya kita bisa pastikan ini memang perencanaan begitu dan lain sebagainya. Nah, kemudian terkait dengan berjalannya revisi undang-undang ini. Nah, tadi juga sudah ada pasal-pasal tertentu yang kemudian dikritisi dan kalau kita lihat ini memang mengancam kita sebagai masyarakat sipil. Nah, bagaimana kemudian dampak revisi Undang-Undang Polri terhadap kebebasan berpendapat dan juga hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi? Sejauh ini mungkin melihatnya seperti apa, Kak? Iya, melihat dari beberapa aksi yang terjadi misalnya di Bundaran HI, ini banyak yang tidak sesuai dengan prosedural bagaimana Polri itu menjaga demonstran. Jangan sampai ya Kak, undang-undang Polri ini dijadikan tameng bagi penguasa untuk melindungi program yang mungkin menjadi jangka panjang dan keuntungan bagi mereka. Itu yang kami takutkan. Tapi alhamdulillah di waktu aksi itu tidak ada represif, cuman banyak teror yang terjadi, entah dari mana. Ya, mungkin salah satu dari BEM UI yang katanya tidak menyampaikan SPA-nya secara baik. Dan saya rasa kebebasan berpendapat itu sah-sah aja. Ini yang penting kita sudah memberikan prosedural yang sudah diatur dalam peraturan kepolisian misalnya, pemberian SPA. Itu sudah mereka lakukan, tapi banyak framing yang terjadi di tengah-tengah kita untuk menggerugus dari gerakan mahasiswa. Jangan sampai gerakan-gerakan kita terkanalisasi terhadap kepentingan kelompok. Mungkin itu Kak yang Oke, baik. Nah, kalau kita berbicara terkait undang-undang ini kan sebelum disahkan ada revisi dan lain sebagainya, ada pembentukan. Ini para legislator harusnya kalau kita lihat melibatkan kita sebagai masyarakat sipil dan lain sebagainya. Nah, menurut Kakak sendiri seharusnya pemerintah dan DPR ini melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang ataupun juga revisi undang-undang Polri ini sejauh ini seperti apa, dan apakah memang kita sebagai masyarakat sipil ini kalau Kakak lihat memang dilibatkan atau banyak yang ditutupi, seperti apa? Oke. Ini jadi dalam pembentukan undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan itu ada 5 langkah. Dari setiap langkah ini itu harus melakukan publikasi, perancangan, pengundangan sampai pengesahan. Itu tidak ada sama sekali. Kita lihat di kanal-kanal BPK mungkin yang menjadi bahan kalau misalnya sudah direvisi, maka hari itu harus dipublikasikan agar bisa menjadi masukan bagi rakyat. Ini jarang terjadi di legislatif. Dan seharusnya Bapak Sufmi Dasko sebagai pemimpin dalam mengesahkan undang-undang Polri harus bertanggung jawab ketika undang-undang ini disewenang-wenangkan oleh Polri. Ini yang kami takutkan, karena banyak kejadian di luar dugaan itu Polri ataupun polisi itu tidak sesuai dengan proseduralnya. Maka ini yang perlu kita kritisi, bahwa legislatif perlu untuk memberikan publikasi terhadap 5 langkah dalam melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan ini. gitu kan. Oke, baik. Jadi dalam 5 step ataupun juga 5 langkah ini sebenarnya publikasi dan juga transparansinya harus jelas dengan masyarakat begitu ya, karena artinya kita juga
kepentingan ini ataupun juga undang-undang ini kan nanti akan melibatkan seluruh masyarakat. Jadi kita sebagai orang yang harusnya ada menjadi bagian di dalamnya juga harus tahu apa yang sedang diperbincangkan di Senayan sana. Karena mengherankan sekali, dari bulan Mei dirancang, itu baru perancangan ya Kak, belum sampai pengundangan, pengesahan, itu langsung tiba-tiba ada pengesahan di 9 Juninya. Gimana, nggak mau kaget orang. Terus hebatnya lagi pemerintah, dia nutupin dari beberapa isu. Permasalahan di Papua lah, permasalahan MBG lah, masalah reformasi jilid 2. Ada apa dengan Undang-Undang Polri ini sehingga tidak ada yang mau membahasnya secara spesifik. Apalagi ini adalah momentum HUT Bayangkara, perlu untuk menjadi refleksi bagi Polri. Apakah institusi ini mau dibawa kemana? Kami siap dari mahasiswa untuk mengawal dari segala permasalahan yang ada di Polri. Ini salah satu buku yang kami sudah keluarkan tentang, kami kawal tentang RUU KUHAP baru ya, tentang restoratif justice-nya. Kami bukukan, karena ini penting sebagai kajian ke depannya bahwa mahasiswa berperan penting dalam intelektualitas dan mengkritisi dalam satu kebijakan. Gitu kan. Nah, kemudian kalau kita lihat mungkin dalam mengawal isu ini Kak, dan Kakak sebagai perwakilan dari mahasiswa, kalau melihat gerakan mahasiswa hingga hari ini terhadap isu Undang-Undang Polri sendiri, apakah sudah cukup masif atau kita sebenarnya masih kurang bergerak ini Kak? Iya, ini sebenarnya kita terlalu berfokus pada grand isu terkait APBN. Ya, karena kan ini berkaitan dengan pendidikan. Memang penting terkait grand isu itu apa, cuman ketika turunan isu itu jangan diabaikan. Banyak misalnya reformasi jilid 2 tapi hanya sebagai turunan. Revisi Undang-Undang Polri, revisi TNI, tapi tidak dibahas secara masif. Dan rata-rata media kalau melihat itu ya, ngelihat saja persoalan APBN ataupun persoalan MBG. Sehingga isu turunan yang sudah disepakati itu tidak disoroti secara baik. Apalagi Kak, kita ini di daerah agak sulit untuk menyampaikan di pusat. Betul, langsung ke sana ya kayaknya. Karena banyaknya aspirasi yang disampaikan di DPRD itu jarang tersampaikan di DPR RI. Sehingga ini menjadi kesulitan bagi kami. Baik, nah kemudian juga kalau kita lihat bahwa dalam mengawal isu ini ataupun juga mengkritisi isu ini, kalau kita lihat untuk teman-teman yang pro terhadap revisi Undang-Undang Polri mungkin menganggap bahwa ini adalah untuk memperkuat institusi kita. Tapi kalau misalnya teman-teman yang melihatnya kontra dan juga mengkritisi, kita mengkritisi karena memang ada yang perlu diperbaiki begitu ya. Ini melihatnya sebagai mungkin nantinya ini akan ada ancaman-ancaman bagi kita, kemudian juga ada hal yang mungkin merugikan kita sebagai masyarakat sipil. Nah, kalau bisa kita minta pendapat begitu Kak, sebenarnya bagaimana dari perspektif mahasiswa itu Polri ini sebenarnya tetap bisa kuat tanpa harus adanya revisi undang-undang ini dengan poin yang janggal tadi gitu. Ini kan seharusnya tidak perlu lagi untuk menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Polri itu boleh masuk dalam kementerian. Memang penting misalnya dalam kasus untuk menyelidiki persoalan-persoalan yang lain, misalnya di pemilu, itu penting. Cuman syarat yang paling mengganjal itu adalah syarat untuk bisa masuk dalam semua kementerian. Itu yang sangat mengganjal bagi kami. Dan yang kedua adalah sebelum pasal 28 ada penjelasan bahwa Polri berfungsi. Ini yang berfungsinya. Dia hanya sekedar menjelaskan secara umum. Misalnya mengayomi masyarakat, bagaimana bentuk pengayoman masyarakat tersebut, itu tidak dijelaskan secara spesifik, sehingga menjadi celah hukum. Orang yang punya kepentingan bakalan masuk di situ. Jangan sampai Polri misalnya mengatur tentang gizi, itu termasuk mengayomi rakyat. Ini yang penting dan perlu dijelaskan secara spesifik. Karena kalau kita baca undang-undang itu, undang-undang haruslah jelas
undang-undang tidak boleh bersifat umum, karena bakalan menjadi bukan kekosongan, jadi menjadi celah orang untuk masuk dan melanggar tersebut. Iya. Jadi masih ada sebenarnya yang agak ambigu begitu Iya, ya, betul, dan Kak. bisa dimanfaatkan karena kan kata-kata itu bisa dipermainkan Betul. kalau kita lihat. Jadi nanti kewenangannya itu bisa diatur sesuai dengan mungkin kata-kata yang ada di sana. Ini kan dijelaskan mengayomi, ini juga bentuk mengayomi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan itu yang mungkin kita hindari. Nah, kemudian kalaupun ini nantinya tetap disahkan atau berjalan sesuai dengan kemauan mereka, Iya. apa kira-kira langkah yang bisa dilakukan masyarakat sipil dan juga mahasiswa agar implementasinya ini tidak seburuk yang kita bayangkan? Iya. Ini perlu untuk pengawalan yang lebih masif. Undang-undang ini sudah disahkan ya. Jadi cara untuk melakukan pengujian itu memang agak sulit di Mahkamah Konstitusi. Iya. Karena jangan sampai terjadi juga seperti di Undang-Undang TNI bahwa kita tidak sesuai dengan hak konstitusional kita, karena kita bukan Polri. Nah, caranya adalah kita perlu untuk mengawal lebih keras, lebih masif. Jangan sampai kewenangan tersebut dipakai sewenang-wenangnya. Saya mau bilang bahwa kita tidak pernah kering dalam ingatan kita tentang buruknya institusi ini. Banyak pembunuhan yang terjadi yang disengajai ataupun jadi ancaman bagi masyarakat, ataupun banyak laporan yang hanya disimpan tidak dilaksanakan secara baik. Seharusnya itu yang harus dibahas dalam revisi reformasi Polri tersebut. Selain itu di struktural ataupun kulturalnya, bahwa minimal mungkin Polri itu S1. Itu yang tidak dibahas secara spesifik. Dan itu kekecewaan kami. Ini bukan reformasi, ini hanya sekedar penguatan bagi institusi Polri tersebut. Iya, sebenarnya kalau kita mau melihat bahwa reformasi ini ada hal-hal yang lebih substansial yang mungkin bisa dimasukkan ke dalam pasal-pasal itu. Namun malah dengan menambah ruang bagi mereka, merambah ke kementerian misalnya dan lain-lain sebagainya, itu kan mungkin harusnya tidak sampai ke situ dulu. Betul, Kak, ada hal di dapur yang perlu diselesaikan dulu sebelum nanti mungkin menambah ke sana, dan juga itu sebenarnya tidak substansial untuk ke sana begitu. Nah, kalau di kemunculan kemarin undang-undang TNI, masyarakat itu khawatir adanya dui fungsi lagi. Betul. Nah, kalau misalnya dengan di undang-undang Polri ini, mungkin apakah kekhawatiran yang sama juga akan muncul lagi, gimana? Iya, pasti dalam dui fungsi ABRI ini itu yang sangat mengganjal, karena ketakutan latar belakang dan sejarahnya ini pernah terjadi. Jangan sampai ini lebih menguatkan rezim yang hari ini terjadi. Iya, Polri juga menjadi ancaman mungkin bagi masyarakat, karena bakalan bercampur aduk kepentingannya. Tidak hanya sampai situ, ini yang bakalan jadi pertengkaran. Pertengkaran seperti apa? Pertengkaran kepentingan antara TNI dan Polri. Kalau kita lihat program dari Pak Prabowo ini bisa jadi langkah untuk 5 tahun ke depannya atau periode selanjutnya. Ya, bayangkan Kak, kalau misalnya satu SPPG itu bisa menghasilkan 1 miliar. Ini yang mengganjal. Dan ketika Polri dan TNI masuk di ranah situ, apalah tak daya, pasti kepentingan untuk mencapai kepentingan tersebut bakalan dilakukan apapun, bahkan menghalang-halangi orang yang vokal dalam mengkritisi, ataupun orang yang misalnya betul-betul ingin memberikan hal yang terbaik pada negara itu dihilangkan karena mengganggu kepentingan di setiap golongan tersebut. Betul. Ya, itu sangat mengancam sekali, Kak. Baik. Nah, kemudian kalau kita melihat bahwa dengan hadirnya pro dan kontra terhadap undang-undang ini, yang kontra ini dianggap sebenarnya dia kontra itu bukan karena melihat substansi dari undang-undang, tapi memang karena
anti dengan institusi tersebut. Iya. Apakah itu benar atau bagaimana, Kak? Kita bukan anti Iya, iya, terhadap betul. Polri, tapi kita mau institusi ini baik ke depannya. Karena ini adalah masa depan dari negara. Kita mau penjagaan, kita mau diayomi oleh Ya. Polri. Kita sudah, ini kemarin pidato dari Pak Prabowo mengingatkan kembali kepada institusi Polri bahwa kalian dibayar sama rakyat, maka perlu Anda untuk menjaga rakyatnya. Jangan sampai banyak juga kasus yang sebenarnya mengganjal kami. Contoh misalnya kemarin yang dilakukan oleh Jenderal Polisi. Apa kabar terhadap kasus tersebut? Tidak ada persoalan kapan dia dipenjara ataupun kapan vonisnya. Itu belum sampai dan tidak jelas bagaimana. Menguap aja ya. Iya. Sudah, kalau misalnya sudah ditentukan dan membuat rakyat senang, urusannya. Iya. Karena itu ketakutan kita, standar jenderal saja bisa melakukan. Kepala saja bisa melakukan. Jangan sampai kepala yang buruk ini bisa mendukung di bawahnya untuk kepentingan yang lain. Itu kan. Oke, baik. Jadi sebenarnya dari banyak kasus yang terjadi, kita mau adanya perbaikan di tubuh Betul, Kak. Polri sendiri dalam mengkritisi itu adalah sebagai bentuk dukungan sebenarnya. Betul, Kak. Bagi institusi ini supaya bisa lebih baik lagi. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa citra Polri sekarang sedang, kalau kita lihat sedang dipertanyakan begitu di masyarakat. Mungkin memang masih ada yang bilang citranya baik-baik saja, tapi ada juga yang merasa, apalagi keluarga para korban, citranya sudah tidak baik-baik saja dan juga memang perlu banyak pembenahan di dalamnya melalui juga kritik yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa ataupun masyarakat sipil dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kita semua ini niatnya baik. Betul, Kak. Untuk memperbaiki agar sama-sama kita menjalankan tugas masing-masing. Polri mungkin sebagai pengayom masyarakat, masyarakat juga sebagai yang mengawal ini semua. Artinya kita bukan anti begitu ya dengan institusi ini. Nah, terakhir mungkin yang bisa disampaikan, Kak, terkait dengan undang-undang ini, kira-kira karena semuanya telah terjadi, apa kira-kira pesan yang bisa disampaikan untuk masa depan Polri dan juga demokrasi Indonesia? Silakan. Persoalan terkait Polri ini penting untuk dibahas. Saya tidak pernah memusuhi institusi ini karena saya punya banyak guru juga di Polri. Kemarin dalam pembentukan buku ini saya punya guru juga, sharing session, banyak polisi-polisi yang cerdas. Cuman ketika benturan kepentingan, jadi kepentingan ini sebenarnya selalu dipolitisi. Maka saya menganjurkan bahwa ayo minimal Polda ataupun Polres, mari sama-sama untuk mendiskusikan hal tersebut. Kita mau dari Indonesia Timur itu menjadi patron untuk mengawal undang-undang ini. Kita tidak mau hanya menjadi penonton di pusat. Ketika di pusat sudah terjadi, maka pastilah di daerah kita rasakan juga. Maka yang kedua adalah saya mau sampaikan kepada seluruh mahasiswa, jangan terlalu abai terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah. Kita terlalu berfokus pada program-program yang terjadi di pemerintah, tapi ketika bentuk teks seperti undang-undang itu kita terlalu abai. Maka ketiga adalah mari memberikan solusi terhadap negara. Artinya kita bukan lagi untuk mengkritisi. Kita mau berikan solusi kepada pemerintah agar menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Nah, disitulah peran dari mahasiswa. Bahwa demokrasi itu juga bisa memberikan kesempatan untuk menentukan bagaimana keputusan ke depannya. Kita bicara persoalan itu. Kita bukan bicara siapa yang salah, siapa yang benar. Di dalam negara kita bukan berdebat, tapi kita berdiskusi. Berbeda kalau misalnya kita debat dan diskusi. Debat itu ya saling menguatkan argumentasi kita, tapi berbeda dengan diskusi. Diskusi adalah budaya untuk menerima pendapat orang lain agar bisa disatukan dan menjadi satu visi ke depannya buat negara kita.
kita bukan lagi untuk menyalah-nyalahkan siapa yang benar dan siapa yang salah, karena kita lihat dalam program MBG ini juga banyak misalnya pro kemudian turun aksi. Ini hal yang tidak jelas. Kalau Anda pro terhadap pemerintah, ngapain turun aksi? Iya. Karena aksi itu diadakan untuk mengkritisi dan memberikan sinyal bahwa negara kita ini tidak baik. Maka saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa, ayo berikan kritik sekaligus solutif terhadap persoalan-persoalan negara. Ketika pemerintah tidak mau mempertimbangkan solusi tersebut, maka ya sudahlah, lebih baik kita pisah dengan negara. Gak usah buat negara kesatuan, buat saja negara serikat yang pernah dicita-citakan oleh beberapa tokoh nasionalis kita. Itu ya. Oke, baik. Semoga dengan perbincangan ini bisa menggerakkan teman-teman semua, temannya juga mahasiswa yang kalau kita lihat sekarang memang makin banyak yang apatis dan lain sebagainya. Mungkin itu karena ada beberapa isu yang sebenarnya tidak tersampaikan ke teman-teman ini karena di cover ataupun juga ditutup sama isu-isu lain. Betul, begitu. kan? Jadi ini semoga bisa mencuat lagi biar bisa kita sama-sama mengawal. Mengawal bukan berarti anti, tapi juga kita harus memang terlibat di dalamnya karena kita sebagai masyarakat sipil yang nanti juga akan merasakan dampak dari setiap undang-undang yang dibuat oleh negara untuk negara kita dan juga kita sebagai masyarakat di dalamnya. Terima kasih Kak sudah hadir pada hari ini. Kak Uli. Semoga gerakan-gerakannya terus Amin. berjalan dan juga terus mengawal isu-isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak begitu ya. Semoga teman-teman dari UIN Alauddin Makassar juga tetap terus menjadi intelektual yang baik ataupun juga terus mengawal isu-isu apapun itu yang ada di negara kita, terutama juga yang terjadi sekarang ini. Terlalu banyak isu kalau kita mau lihat, mau kita kawal terlalu banyak. Jadi agak pusing gitu, mana yang harus kita utamakan. Tapi semuanya memang perlu kita kawal dan juga perlu kita perbincangkan seperti di podcast saat ini. Salam untuk teman-teman semua. Siap Kak. Di Presiden Mahasiswa dan juga di BEM dan lain sebagainya di kampus tercinta. Semoga bisa ketemu lagi dalam perbincangan menarik lainnya. Terima kasih. Iya, sama-sama, dan Kak. juga terima kasih kepada seluruh Tribunars yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga saksikan beragam program dan berita menarik lainnya tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Lude Pisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat sore. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.